Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, balik lagi di channel aku di Lidah Najma. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas orang tapi sangat menarik untuk kita perbincangkan. Nah, kita itu akan membahas tentang seputar dunia kepramukaan, di mana dunia kepramukaan ini ada di perguruan tinggi ya. Kalau biasanya kita mengenal gerakan pramuka yang ada di tingkat sekolah-sekolah gitu. Sekarang kita akan membahas gerakan pramuka yang ada di perguruan tinggi. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa ini, Ketua Angkatan 45 dari Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, benar Kakak ya? Betul. Oke Kakak, boleh perkenalan diri dulu nih sama teman-teman nih. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Dadan Maulana. Di Pramuka saya biasa dipanggil Maul, dan saya sekarang ada di semester 2 di jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, tadi saya sempat ngenotis Dadan Maulana, tapi di Iya, Pramuka sering dipanggil Maul. Maul. Nah, kalau di Pramuka itu maksudnya ada panggilan-panggilan tersendiri gitu. Nah, kalau di Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, itu mereka punya nama-nama panggilan tersendiri. Seperti saya dipanggilnya Maul, dan teman-teman saya juga mempunyai panggilan-panggilan yang unik gitu. Wah, panggilan-panggilan yang unik dan berbeda gitu dari nama Iya, kita betul. sendiri. Nah, nama-nama itu tuh didapat dari mana gitu? Nah, itu didapatnya dari kakak kating kami, dari Kating. kakak pramukanya. Oke, diberikan begitu saja apa harus ada pencapaian dulu nih? Kan biasanya kalau di pramuka harus ada apanya dulu gitu buat kita mendapatkan sesuatu gitu kan. Nah, kalau nama panggilan dari kakak kating kami itu tidak harus melalui proses apa dulu, tapi langsung diberikan sebagai nama kebanggaan di pramuka. Wah, gitu. kalau misalkan gak suka sama namanya? Harus suka. Jadi suka Iya, gak suka harus suka harus ya Kak. suka. Tapi selama ini gak ada yang gak suka gitu ya? Iya, Alhamdulillah selalu soalnya suka. bagus-bagus namanya. Oke, oh gitu Iya. ya. Jadi penasaran ya, jadi pengen masuk pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Kalau mau masuk saya bisa nggak Kak? Bisa banget, Kak. Waduh, bisa banget teman-teman yang mau, ayo kita ikutan bareng-bareng ya. Kalau mau tahu info-infonya itu di mana nih? Itu bisa didapetin dari Instagramnya UIN Bandung. Di sana itu ada link untuk pendaftaran masuk ke Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Nama Instagramnya apa Kak? Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah tuh teman-teman denger ya, dicatat ya. Nanti ditulis juga di bawah ya. Sip. Terus tadi kan kakak itu ketua angkatan 45. Betul. Berarti di setiap angkatan itu selalu ada ketuanya. Betul. Nah, untuk ketua ini saya suka dengar gitu ya, kalau di pramuka tuh ada yang namanya pinru gitu. Kan yang saya tahu itu pinru juga kayak ketuanya gitu lah. Iya, betul. Itu tuh sama kayak ketua angkatan di sini apa gimana nih Kak? Nah, Pinru atau pemimpin regu dan juga ketua angkatan itu sama-sama memimpin tetapi mempunyai tugas yang berbeda. Kalau Pinru itu hanya sebatas memimpin dan mengarahkan regu, satu regu berarti yang berjumlah 8 orang. Nah, kalau ketua angkatan itu memimpin sebanyak orang yang ada di angkatan tersebut. Oke. Kalau biasanya kalau angkatan-angkatan ini kan suka ada namanya gitu. Betul. Nah, angkatan kakak itu ada namanya nggak sih Kak? Betul. Di angkatan 45 ini namanya Sigma. Wah. Sinergi Generasi 45. Wah, bagus banget ya teman-teman, namanya Sigma. Itu sesuai banget sama tren Iya, kita ya betul. saat ini ya, Sigma. sama apa tuh Gen Z kayak Iya. gitu ya. Keren banget sih. Itu siapa yang ngasih namanya Sigma itu? Itu kebetulan hasil musyawarah dari angkatan kita ketika mengusulkan nama angkatan, dan itu diterima sama kakak kating kami. Wah. Iya. Terus tadi kan juga sempat dibahas cara buat masuk ke Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bisa kita lewat Instagramnya gitu kan. Nah, kalau kegiatannya nih Kak, kegiatan pramuka di perguruan tinggi sama di tingkat sekolah gitu beda enggak sih gitu? Nah, untuk kegiatan di sekolah-sekolah umum dan di UIN ini ada sedikit perbedaan nih. Kalau di sekolah dulu kan kita kegiatannya seperti perkemahan, PBB, materi-materi dan lain sebagainya. Tetapi di UIN ini ada lebihnya nih. Di sini tuh ada unit-unit pengembangan untuk mengasah
soft skill kita dan untuk menambah bakat-bakat dan juga minat kita nih. Oke, apa aja tuh unit pengembangannya? Di Pramuka Unit itu ada protokol, ada perskom, ada SAR, ada Liska, ada Maduswara dan lain-lain gitu. Nah itu untuk mengembangkan minat kita. Perskom itu apa ya Kak? Nah perskom sendiri itu singkatan dari pers dan komunikasi. Oke. Ini bergerak di bidang jurnalistik kayak gitu. Oh, jadi di unit-unit ini tuh kita bisa masuk sesuai minat dan bakat Betul. kita. Kayak di perskom misalnya saya lebih ke multimedianya, kayak ke Betul. jurnalistikannya, Betul. bisa masuk perskom gitu ya Kak. Nah, kemudian untuk kegiatan pramukanya itu kan sangat banyak kayak gitu ya Kak. Ada unit-unit dan seru sekali ya tadi mendengarnya. Itu gimana ya, sama bentrok gak sama pendidikan di perkuliahan gitu? Karena kan kuliah itu nggak kayak anak sekolah gitu ya Kak. Waktunya tuh kayak misalkan sekarang ada kelas, terus diselang lagi nanti asar Ya, kelasnya, betul. nah gitu. Itu gimana tuh Kak? Nah inilah yang menjadi pembeda di Pramuka UIN sama Pramuka di sekolah-sekolah yang lainnya. Di Pramuka ini walaupun banyak kegiatan, banyak unit, apalagi sama kita nih mahasiswa yang kegiatannya itu dan perkuliahannya itu banyak gitu. Di Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kita ini diajarkan tentang manajemen waktu. Wah, Dan di manajemen waktu ini kita diajarkan bagaimana mengelola waktu yang baik, bagaimana mengerjakan suatu tugas yang baik dengan walaupun banyak tugas gitu. oke. Seperti itu. Nah, saya hampir lupa nih. Kenapa Kakak masih pengen melanjutkan pramuka di perguruan tinggi gitu? Nah, jadi kakak itu ya dari SD, SMP, SMA itu pramuka. Waduh. Dari dulu banget. Waduh, udah pramuka sejati Kan banget ya. Pramuka sejati banget. Wih. Kalau dibuka mungkin nih dada saya nih mungkin. Iya. Darahnya itu udah coklat Waduh, kayaknya. waduh, darahnya coklat. Iya, karena Saking pramuka banget ya. Pramuka banget nih. Waduh, berarti kita nggak salah mengundang pemateri gitu ya, mengundang narasumber gitu, karena Kang Maul ini emang udah pramuka sejati dari kecil gitu ya, sampai sekarang pun masih bergelut di dunia kepramukaan Iya. gitu ya teman-teman gitu. Oke, mungkin Kak ada pesan dan pesan-pesan dulu nggak buat teman-teman yang suka pramuka maupun yang ada minat di pramuka gitu. Baik nih, buat teman-teman yang ingin join sama Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ini kita sangat terbuka nih, dan pastinya saya jamin kalau teman-teman yang ingin masuk ke pramuka ini pasti menemukan sesuatu hal yang besar. Itu kita di sana diajarkan tentang kedisiplinan, manajemen waktu, dan banyak-banyak kegiatan juga yang lainnya, dan bisa mengasah soft skill kita. Pokoknya ditunggu di Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tuh ditunggu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan teman-teman masuk ke Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu nggak akan rugi ya Iya, Kak. betul. Karena udah di sana tuh ada banyak unit, Iya, bisa kita betul, masuk betul. bisa sesuai minat dan bakat kita gitu. Terus diajarin tentang disiplin, apa sih semuanya pokoknya diajarin di Pramuka gitu Iya, ya Kak. betul. Oke, mungkin cakap-cakap kita ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kalau mau kita bisa nih nanti kita kali-kali main ke Boleh, Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita nanti belajar bersama di sana. Tuh, boleh katanya. Kalau misalkan teman-teman mau ke sana, tim Lidah Najma ini berangkat ke sana meliput berbagai kegiatan dari Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, komen di bawah ya, teman-teman. Jangan lupa komen di bawah. Oke, mungkin ini aja episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.